Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Sifa Salsabila dengan NIM 25030100140, kelas AK201, program studi S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan judul Uji Statistik Unifred, One Sample Test. Nah, pada presentasi ini, saya akan membahas pengertian uji statistik Unifred, pengertian one sample t-test, dasar teori dan rumusnya, contoh penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, serta cara pengolahan datanya menggunakan SPSS. Rumusan masalah. Pada materi ini terdapat beberapa hal utama yang akan saya bahas. Pertama, apa yang dimaksud dengan uji statistik Unifred? Kedua, apa yang dimaksud dengan one sample t-test? Ketiga, bagaimana dasar teori dari one sample test? Keempat, bagaimana penerapan one sample test dalam kasus ekonomi dan bisnis? Kelima, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengelola data menggunakan aplikasi SPSS. Jadi, melalui pembahasan ini, diharapkan kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengetahui bagaimana uji tersebut digunakan dalam penelitian. Pendahuluan. Dalam dunia ekonomi dan bisnis, pengambilan keputusan sebaiknya didasarkan pada data dan bukti, bukan hanya berdasarkan dugaan. Nah, sebagai contoh, seorang manajer mungkin ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan suatu cabang sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk mengetahui hal tersebut, kita dapat menggunakan uji statistik Unifred, khususnya one sample test. Nah, uji ini dapat membantu kita membandingkan kondisi aktual berdasarkan data sampel dengan nilai standar atau target tertentu secara objektif. Jadi, secara sederhananya, statistik membantu perusahaan membuat keputusan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian uji statistik Unifred. Selanjutnya kita masuk ke pengertian uji statistik Unifred. Kata uni berarti satu. Jadi uji statistik Unifred merupakan teknik analisis yang hanya berfokus pada satu variabel dalam satu waktu. Nah, analisis ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data maupun menguji suatu hipotesis tanpa menghubungkan variabel tersebut dengan variabel lainnya. Beberapa karakteristiknya antara lain kita dapat menghitung mean, median, modus, varian, dan standar deviasi. Selain itu, data juga dapat disajikan menggunakan histogram atau box plot untuk melihat pola, kecenderungan, maupun adanya anomali. Ujian Unifred juga biasanya menjadi tahap awal sebelum peneliti melakukan analisis yang lebih lanjut. Dua kelompok uji Unifred. Dalam materi ini, uji Unifred dibagi menjadi dua kelompok, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Untuk statistik parametrik, terdapat beberapa uji seperti one sample t-test, paired sample t-test, dan independent sample t-test. Uji parametrik memiliki beberapa persyaratan. Salah satunya, data berada pada skala interval atau rasio dan memenuhi asumsi distribusi normal. Sedangkan statistik non-parametrik dapat digunakan ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi atau ketika data menggunakan skala nominal dan ordinal. Contoh uji non-parametrik adalah uji binomial chi-square dan Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Pengertian one sample test. Selanjutnya, kita masuk ke one sample test. One sample test merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan sebuah nilai pembanding atau test value. Nilai pembanding tersebut dapat berupa target perusahaan, standar tertentu, atau hasil penelitian sebelumnya. Karena menggunakan distribusi T, maka pengujian ini sering disebut sebagai one sample t-test. Terdapat tiga asumsi dasar yang perlu diperhatikan. Pertama, data memiliki skala interval atau rasio. Kedua, sampel yang digunakan sebaiknya merupakan sampel acak dari populasi. Ketiga, data berdistribusi normal.
Oleh karena itu, normalitas biasanya perlu diuji terlebih dahulu sebelum melakukan one sample t-test. Keterbatasan one sample t-test. Walaupun cukup berguna, one sample t-test juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, uji ini cukup sensitif terhadap outlier. Nilai yang terlalu ekstrim dapat mempengaruhi rata-rata dan standar deviasi, sehingga hasil pengujian bisa menjadi kurang tepat. Kedua, uji ini bergantung pada asumsi normalitas. Jika data tidak berdistribusi normal, terutama pada sampel kecil, hasil uji T perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Ketiga, one sample t-test hanya membandingkan satu sampel dengan satu nilai acuan, bukan membandingkan dua kelompok. Terakhir, pada jumlah sampel yang kecil, pelanggaran terhadap asumsi dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap hasil pengujian. Dasar teori dan rumus. Selanjutnya adalah dasar teori dari one sample t-test. Rumus statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan X bar dikurangi dengan mu0 dibagi S per akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, mu0 adalah nilai pembanding, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah data atau responden. Dalam melakukan pengujian, langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau HO menyatakan bahwa mu sama dengan mu0, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa mu tidak sama dengan mu0. Selanjutnya, kita menentukan taraf signifikan. Dalam materi ini digunakan alfa 0,05 atau 5%. Kemudian kita melihat nilai T, hitung dan nilai signifikan atau p-value. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Contoh kasus penjualan retail. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan dalam ekonomi dan bisnis. Misalnya, sebuah perusahaan ingin menguji apakah rata-rata penjualan harian setiap cabang sudah sesuai dengan target sebesar 10 juta. Berdasarkan data sampel, diperoleh rata-rata penjualan sebesar 10,2 juta. Kemudian dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikan sebesar 0,320. Karena nilai signifikan 0,320 lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan aktual dengan target 10 juta. Jadi, walaupun rata-rata sampel terlihat sedikit lebih tinggi daripada target, secara statistik perbedaannya belum cukup signifikan. Dengan demikian, kinerja penjualan cabang secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di kasus output SPSS, pada slide berikutnya kita melihat contoh output pengolahan data menggunakan SPSS. Pertama, dilakukan uji validitas dan diperoleh hasil bahwa R hitung lebih besar dari R table sebesar 0,312 sehingga seluruh item dinyatakan valid. Kemudian dilakukan uji reliabilitas dan diperoleh nilai Cronbach's alpha sebesar 0,874. Artinya, instrumen yang digunakan memiliki reliabilitas yang sangat baik. Selanjutnya dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,183. Karena 0,183 lebih besar daripada 0,05, maka dapat dianggap berdistribusi normal. Setelah itu dilakukan one sample t-test dan diperoleh nilai sig 2 tilde sebesar 0,000. Karena 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sampel dengan nilai pembanding yang digunakan dalam penelitian. Cara mengelola data di SPSS. Selanjutnya, kita membahas langkah-langkah melakukan one sample t-test menggunakan SPSS. Langkah pertama adalah persiapan data, yaitu melakukan pengumpulan, editing, coding, dan tabulasi data.
Langkah kedua adalah memasukkan data ke dalam SPSS melalui bagian variable view dan data view. Langkah ketiga adalah menjalankan uji dengan memilih menu Analyze, Comparements, One Sample T-Test. Kemudian memasukkan variabel yang ingin diuji dan tentukan nilai pembanding atau test value. Setelah itu, SPSS akan menghasilkan beberapa informasi seperti mean, standar deviasi, nilai T, degree of freedom, atau DF, serta nilai seek to Thailand. Langkah terakhir adalah melakukan interpretasi dengan menghubungkan hasil tersebut dengan hipotesis dan tujuan penelitian. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa uji statistik Univred merupakan analisis yang berfokus pada satu variabel. Salah satu jenis uji yang dapat digunakan adalah one sample t-test, yaitu untuk membandingkan rata-rata sampel dengan satu nilai acuan. Dalam pengambilan keputusan, kita dapat melihat nilai p-value atau sigma dengan taraf signifikan yang umumnya digunakan sebesar 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Sedangkan jika lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Dalam penerapannya, di bidang ekonomi dan bisnis, uji ini dapat digunakan misalnya untuk mengetahui apakah rata-rata penjualan perusahaan sudah sesuai dengan target. Namun, penggunaannya tetap perlu memperhatikan asumsi seperti normalitas dan adanya outlier. SPSS dapat membantu proses pengolahan data sehingga hasil analisis menjadi lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Demikian presentasi dari saya mengenai uji statistik Univred, One Sample Test. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep One Sample T-Test serta penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.